Apakah Tuhan Yesus mati sebagai manusia ataukah sebagai Allah? Jika mati sebagai manusia, bukankah manusia tidak bisa menebus dosa manusia? Dan kalau seandainya Tuhan Yesus mati sebagai Allah, bukankah Allah tidak bisa mati, Bapak Pendeta? Nah, kalau Allah di surga, bagaimana dia bisa mati? Supaya bisa mati, makanya dia jadi manusia. Supaya bisa mati. Momen di mana dia jadi manusia, itulah yang kita rayakan di dalam Natal. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru tentang konsep ketuhanan Yesus di dalam kekristenan. Sewaktu Yesus disalib, Yesus mati sebagai Allah atau sebagai manusia? Jika Yesus mati sebagai Allah, bukankah Allah itu tidak bisa mati? Jika Yesus mati sebagai manusia, bukankah manusia itu tidak bisa melakukan penebusan dosa? Di sini Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Tuhannya menjelma menjadi manusia untuk melakukan penebusan dosa dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Pendeta Ezra Soru mengatakan yang mati itu bukan Allahnya, tapi manusianya. Jadi kepada teman-teman di sini, Pendeta Ezra Soru merasa terpojok dengan pertanyaan jemaatnya. Karena semakin harinya semakin banyak Kristen tidak percaya dengan ketuhanan Yesus. Mereka lebih percaya kalau Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Ezra Soru selengkapnya. Selamat menyaksikan. Salam Bapak Pendeta, selamat malam. Saya Ari dari Jemaat Kota Kupang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Ezra, ketika Tuhan Yesus disalibkan di Golgota, apakah Tuhan Yesus mati sebagai manusia ataukah sebagai Allah? Jika mati sebagai manusia, bukankah manusia tidak bisa menebus dosa manusia? Dan kalau seandainya Tuhan Yesus mati sebagai Allah, bukankah Allah tidak bisa mati, Bapak Pendeta? Allah tidak bisa mati. Karena itu Allah, itulah sebabnya. Kita lihat ya, mati itu karena akibat dosa. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, ya, pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Berarti memang konsekuensi dari dosa itu mati. Nah, kita berapa hari ini sudah belajar bahwa Allah di dalam anugerahnya mau menyelamatkan kita. Tapi Allah yang adil itu harus menghukum dosa. Menghukum orang berdosa. Orang berdosa hukumannya apa? Mati. Nah, kalau begitu sekarang Allah mau menanggung kita, maka kematian harus terjadi bagi dia. Nah, kalau Allah di surga, bagaimana dia bisa mati? Supaya bisa mati, makanya dia jadi manusia. Supaya bisa mati. Momen di mana dia jadi manusia, itulah yang kita rayakan di dalam Natal. Karena itu maka Allah, Yesus tidak mungkin mati sebagai Allah. Dia mati sebagai manusia. Kita tahan sejenak. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pendeta Ezra Soru, karena itulah mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Tapi sebenarnya Natal itu bukanlah milik Kristen. Di tanggal 25 Desember itu bukanlah kelahiran Yesus, tapi itu kelahiran anak Dewa Matahari. Sampai detik ini, orang Kristen, para pendeta, para pastor tidak mengetahui kapan Yesus itu lahir. Pendeta Ezra Soru pernah memberikan penjelasan, sampai detik ini kami tidak tahu kapan Yesus itu lahir. Yang tanggal 25 Desember itu kami peringati, sebenarnya itu kelahiran anak Dewa Matahari. Karena Kristen tidak mempunyai hari raya, mereka juga seolah-olah mengatakan tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus. Tunjukkan Efesus 2:15. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, berarti Kristus mati sebagai manusia. Tunjukkan Filipi pasal 2. Mulai ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di dalam kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti Kristus mati sebagai manusia. Nah, lalu muncul persoalan, kalau Kristus mati sebagai manusia, lalu bagaimana kematian seorang manusia saja bisa menebus kita? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada hubungan, sekalipun dia mati sebagai manusia, tapi Kristus itu
adalah satu pribadi dengan dua tabiat, yaitu ada ilahinya, ada manusianya, sehingga menurut saya nilai penebusan yang dihasilkan dari kematian manusia Kristus itu disuplai dengan kealahannya, sehingga bisa mengakibatkan kematian seorang manusia itu mempunyai nilai yang tak terbatas. Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya, menurut saya, bukan menurut Alkitabnya. Jika seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Ezra Soru tentang penebusan dosa, apakah ada negara di dunia yang memakai penebusan dosa ini? Jika saya melakukan kesalahan, maka orang lain boleh menggantikan saya untuk menerima hukuman. Maka saya di sini bebas, padahal saya yang membuat kesalahan, tapi orang lain yang menanggung akibatnya. Saya yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Di sini dasar hukum yang dijelaskan oleh Pendeta Ezra Soru sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat. Melakukan penebusan dosa ini, Pendeta Ezra Soru pernah mengatakan bahwa tujuan Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk melakukan penebusan dosa dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Sementara kita tidak pernah mendengarkan bahwa Yesus melakukan penebusan dosa dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Yesus disalibkan oleh tentara Romawi karena Israel tidak bisa menerima kedatangan Yesus. Israel mengatakan, ibunya Yesus, Maria, itu tukang zina. Yesus ini adalah anak haram. Dari mana jalannya Yesus ini melakukan penebusan dosa? Kemudian Paulus mengatakan bahwa Yesus itu digantungkan di atas kayu salib untuk melakukan penebusan dosa, untuk menghilangkan kutukan, membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Paulus dan Yesus itu tidak pernah bertatap muka. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau teman-teman mau murtad, berpikir untuk pindah ke agama Kristen, maka berpikirlah, ada hukum yang tidak masuk akal di dalam agama Kristen. Hanya di Kristen, Tuhannya yang menjelma menjadi manusia untuk melakukan penebusan dosa manusia. Sementara mereka mengetahui dan meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kepada siapa dia melakukan penebusan dosa ini? Assalamualaikum.